Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Semangat pagi, 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 pagi ya. Apa kabar adik-adik semua? Halo, kembali lagi bersama Kak Nur. Kakak harap adik-adik semua di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang apa itu SKU. Kemarin Kak Nur sudah memberitahu bahwa adik-adik harus mempunyai SKU siaga seperti ini. Nah, kali ini Kak Nur akan menjelaskan apa itu SKU. Ya, ini namanya SKU, syarat kecakapan umum siaga. Di sini SKU itu ada tingkatannya. Sebelumnya Kak Nur juga sudah menjelaskan tentang tingkatan SKU ada 4. Yang pertama itu siaga sesuai dengan umur. Yang kedua ada penggalang. Yang ketiga ada penegak. Yang keempat ada pandega. Ya, selanjutnya SKU yang baru sudah disahkan melalui SK Kuarnas nomor 198 tahun 2011 tentang petunjuk penyelenggaraan syarat kecakapan umum. Jadi SKU sudah disahkan oleh SK Kuarnas. Di sini apa sih SKU itu? SKU adalah syarat kecakapan umum yang wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai persyaratan untuk mendapatkan TKU. Apa itu TKU? Tanda kecakapan umum. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga mulai usia dari 7 sampai 10 tahun. Golongan penggalang mulai dari umur 11 sampai 15. Golongan penegak mulai umur 16 sampai 19 dan golongan pandega mulai umur 21 sampai 25. Selanjutnya, SKU juga sebagai alat pendidik merupakan rangsangan dan dorongan bagi peserta didik untuk memperoleh kecakapan yang berguna baginya. Karena di dalam poin-poin SKU ada banyak feedback atau manfaat untuk adik-adik yang bisa diambil untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Jadi kalau misalnya anak anggota pramuka harus memiliki tingkatan atau mencapai tingkatan yang ada di SKU. Syarat kecakapan umum pun menjadi kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang pramuka. Di samping itu, SKU menjadi salah satu penerapan sistem tanda kecakapan umum sebagaimana dimaksudkan dalam prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan atau PDKMK. Ya, di sini ada yang SKU, ada TKU. Bedanya kalau misalnya SKU itu syarat kecakapan umum, kalau TKU itu tanda kecakapan umum. Jadi kalau misalnya adik-adik sudah mengisi poin-poin yang ada di SKU sesuai dengan tingkatannya, mula, bantu, tata, nanti akan dilantik lalu mendapatkan TKU, tanda kecakapan umumnya gitu. Di sini fungsi SKU apa sih kakak? Gitu kan. Fungsi SKU itu yang pertama sebagai persyaratan bagi seorang anggota pramuka untuk menjadi anggota di satuan atau gudepnya. Yang kedua itu merupakan rangsangan dan dorongan untuk memperoleh kecakapan, karena di dalam poin-poin SKU banyak sekali manfaat atau feedback untuk adik-adik. Selanjutnya proses atau usaha untuk mencapai kemajuan. Dan yang terakhir menjadi tolak ukur dan mengasah kemampuan adik-adik semuanya. Di sini SKU untuk pramuka siaga terdiri dari 3 tingkatan. Sebelumnya Kak Nur sudah memberitahu. Yang pertama ada mula, siaga mula. Yang kedua ada siaga bantu. Yang ketiga ada siaga tata. Ya. Selanjutnya tingkatan di penggalang ada apa aja Kak Nur? SKU untuk pramuka penggalang ada 3 juga. Yang pertama ada penggalang ramu, ada penggalang rakit, dan ada penggalang terap ya. Lalu penegak ada apa Kak Nur tingkatannya? SKU untuk penegak cuman ada 2. Yang pertama ada penegak bantara, yang kedua penegak laksana.
Dan yang terakhir ada Pandega. Pandega SKU untuk Pramuka Pandega hanya terdiri dari satu saja, yaitu Pandega namanya. Oke, sebelumnya Kak Nur juga sudah ngasih lagu yang tentang tingkatan pramuka, adik-adik masih hafal tentunya, ya kan? Ya, di sini syarat kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang anggota pramuka siaga seperti adik-adik adalah syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. SKU dilakukan lebih absahnya dengan menerapkan di lapangan dan melantiknya pada satu agenda penting pramuka seperti perkemahan atau cross country atau outbound atau hiking ya. Dikarenakan kita lagi pandemi, jadi pelantikannya nanti kondisional. Yang penting dalam waktu dekat ini kita mengisi poin-poin yang ada di SKU terlebih dahulu. Oke adik-adik. Selanjutnya SKU juga memiliki manfaat penting bagi anggota pramuka seperti adik-adik. Yang tadi kakak sudah jelaskan, banyak sekali manfaat di dalam poin-poin SKU. Sebagai anggota pramuka yang sah dan resmi, seorang anggota pramuka juga harus melakukan ujian SKU guna mengasah kemampuan diri serta menilai hasil latihan pramuka selama pengajaran. Begitu tujuan dari SKU. Lalu bagaimana Kak Nur cara dan teknik mengujinya? Kan? Berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh yang bersangkutan sebagai proses pendidikan yang menyangkut dan meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan dan pengalaman, memperhatikan batas-batas kemampuan mental fisik, inteligensi pramuka yang bersangkutan. Di sini caranya, kesungguhan yang sudah dijalankan oleh pramuka yang diuji, pelaksanaan ujian perorangan bukan per kelompok, karena nanti kalau misalnya yang dari mula naik tingkat ke bantu, di situ terhitungnya per orang bukan per barung atau per kelompok. Biarpun ada ujian yang secara kelompok seperti diskusi nanti ada di poin-poinnya, terus juga ada kerja kelompok, kerjasama, gotong royong ada, cuman tetap poin-poinnya penyetorannya itu per orang. Kebanyakan poin-poin tetap per orang, walaupun ada yang teamwork. Biarpun ada ujian yang secara kelompok, ya kan, tetapi penilaian tetap per orang. Ujian tersebut meliputi satu materi ujian dikehendaki peserta yang diuji. Maksudnya gimana Kak Nur? Jadi nanti biasanya kalau misalnya offline atau tatap muka, misalnya adik-adik mau Kak Nur mau setor nomor poin nomor 2 misalnya. Di sini dapat menghafal Dwi Satya dan Dwi Dharma poin yang nomor 2. Misalnya adik-adik Kak Nur mau setor poin nomor 2. Nah, nanti adik-adik yang mengajukan poinnya, kalau misalnya lulus nanti ditandain gitu kan. Bukan bagaimana Kak Nur, tapi bagaimana adik-adik. Terus yang kedua, waktu dan tempat ujian kesepakatan antara penguji dan yang diuji ya. Kesepakatan adik-adik dan kakak. Misalnya Kak Nur nanti siang jam segini bisa ngisi gak kalau misalnya offline ya atau tatap muka. Dan yang terakhir diusahakan dalam bentuk praktek dan dikemas secara praktis ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sebelumnya kakak mau ngetes nih lagu tingkatan pramuka yang sudah pernah kakak kasih. Masih pada ingat belum? Hayo. Oke, langsung kakak kasih contoh lagunya gimana? Siaga, siaga, mula bantu tata, penggalang ramu rakit terap, penegak bantara laksana, itulah tingkatan pramuka. Siaga, mula bantu tata, penggalang ramu rakit terap, penegak bantara laksana, itulah tingkatan pramuka. Oke, terima kasih. Sebelumnya 3 kali tepuk pramuka.
Yes. Ya. Terima kasih adik-adik. Nanti setelah ini akan ada tugas foto pramuka, foto seragam pramuka lengkap sambil adik-adik memegang buku SKU seperti ini, lalu difotokan, didokumentasikan, nanti diupload melalui link Google Form yang Kak Nur akan kirim selanjutnya. Kakak tunggu sampai hari ini terakhir ya. Terima kasih, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, jaga imun, jangan lupa selalu di rumah saja karena pandemi, ya kan. Dari kakak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye adik-adik.